Sekali lagi saya Ani Iksan Gundar dari Subang, Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara tentang hal yang paling dasar sekali. Karena pada basic training tentu saja bukan mau membahas marketing plan atau produk ya, tapi lebih pada menanamkan apa ya, tekad kita, motivasi kita, bagaimana sih menjalankan MLM, bagaimana sih khususnya menjalankan Ralesia. Pada malam hari ini saya juga mohon maaf kepada semuanya para leader yang beda tidak biasa. Saya tidak bermaksud menggurui, uh, tapi lebih pada barangkali mengingat kembali bagi yang sudah pernah uh, menjalankan bisnis network ya. Bagi yang belum tentu saja mudah-mudahan hal-hal yang akan saya sampaikan walaupun mungkin jauh dari sempurna, tapi mudah-mudahan akan menjadi motivasi dasar, tidak gamang gitu. Di tengah-tengah saingan network yang demikian hebat karena industri network ini dari ke hari dari hari ke hari terus dan terus berkembang. Pada kesempatan malam hari ini tentu ada hal yang paling mendasar. Kami atau saya akan menyampaikan ada 4 formula dasar. Boleh dikatakan 4 formula dasar ini adalah rumus dasar ya, fondasi, fondasi untuk menjalankan bisnis jaringan MLM khususnya secara spesifik uh, untuk menjalankan Ralesia. Bapak Ibu, ada hal yang jauh lebih mendasar lagi dari 4 formula dasar yang akan saya sampaikan, yaitu saya ingin ingatkan kembali sebagaimana juga kita tahu ya, kita terutama pemeluk agama Islam ya, para Muslim, juga yang non Muslim, sebetulnya ada hal yang paling mendasar banget, yaitu bagaimana yang paling awal itu tentang keyakinan kita ya, keimanan kita. Jadi artinya begini, Bapak Ibu, mustahil Bapak Ibu akan mampu menjalankan bisnis Ralesia ini ketika Bapak Ibu tidak yakin. Nah, saya ingatkan ulang bahwa yakin itu ada, saya mengutip dari Pak Kiai Jalil ya, ketika ngaji bisnis, bahwa yakin ini pertama kali kita memang harus ilmu yakin. Ilmu yakin itu artinya bagaimana menanamkan keyakinan kita dengan ilmu yang harus kita penuhi dulu. Leher kepala ini diisi terus. Walaupun sebetulnya menjalankan bisnis network bukan hanya leher kepala, tapi leher dan kepala ini harus diisi dulu. Itu yang paling pertama. Uh, dan yang keduanya hati ya. Kalau saya balik hati dulu boleh. Hati, karena keyakinan adanya di hati ya. Ilmu yakin. Kemudian ilmu yakin ini adalah intinya adalah bagaimana kita menyadap ilmu. Menyadap ilmu. Oh, Ralesia itu begini. Dulunya pernah jadi Black Wallet. Bahwa ini sekarang dengan New Ralesia dengan konsep baru ini beda. Bahwa dan seterusnya. Sebagaimana sering dipaparkan di uh, RBP, di Ralesia Business Presentation. Nah, yakinkan itu. Kalau Anda belum yakin, saya yakin, seyakin-yakinnya, Anda tidak akan bertahan di sini. Itu pasti. Karena ilmu yakin itu adalah bagaimana kita menghimpun ilmunya dulu. Plan-nya gimana, marketing plan-nya, produk knowledge, produk-produknya seperti apa, kuasai itu ilmu-ilmunya. Kemudian kalau cara menguasainya ya ikut Zoom seperti ini, Zoom product knowledge, Zoom RBP, tanya kepada sponsor. Kalau sponsornya sudah nggak ada atau susah dihubungi atau malahan sponsor Anda sudah loncat kemana-mana, ya terus cari jalur sponsor yang khas. Karena alat bantu utama di dalam
bisnis jaringan adalah yang pertama itu sponsor Anda. Kemudian kita punya RBA. Terima kasih RBA sudah menyelenggarakan acara seperti ini dan kehormatan buat saya bisa bertatap muka dalam sesi yang berbeda, sesi training dasar. Nah, dari ilmu yakin masuk ke ainal yakin, lihat keyakinan yang bisa kita lihat. Bener nggak ketika saya udah sponsori 2 kiri kanan kita dapat 40.000 kalau basic. Kalau saya sponsorinya Sapir, bener nggak 60.000 di kiri, 60.000 di kanan? Lalu pasangannya kalau basic berarti hanya 15.000. Kalau kiri sapir, kanan sapir, maksud saya kiri sapir, kanan sapir, boleh sudah jadi sapir, atau seperti yang saya bilang kemarin, boleh juga Anda mendaftarkan member baru dengan PIN sapir. Nanti akan saya ulas di belakang. Benar enggak? Kalau itu benar berarti sudah mulai ainul yakin. Kita terima statement bonusnya di web kita. Keesokan harinya, lalu ditransfer uangnya. Digesek di ATM. Udah kelihatan tuh ATM duit kita. Itu baru ainul yakin. Terakhirnya adalah hakul yakin. Ketika hakul yakin, ilmunya sudah siap, kita semacam kekuatan kita juga sudah mantap, maka kita mentransformasikan, mengajak orang lebih banyak lagi, membina orang lebih banyak lagi, mengedukasi orang. Tentu tim Anda mengedukasi tim Anda lebih banyak, lebih yakin, sudah hakul yakin. Jadi sekali lagi kunci dasarnya adalah hakul yakin, keyakinan diri kita. Bagaimana prospek Anda akan yakin kalau Anda mempresentasikan saja gitu, ragu. Kita harus yakin. Jadi sekali lagi kunci dasarnya adalah yakinkan diri kita. 4 formula dasar di dalam konsep MLM untuk start the program, the plan Raletsia tentu saja. Ini harus benar-benar keempat ini Anda, keempat dasar ini. Keempat formula dasar ini jangan dilewatkan. Harus dikuasai, tentu saja. Bukan hanya dikuasai secara teori, tapi praktekkan. Let's do it. Nah, 4 formula dasar ini kita beranjak setelah kita yakin. Kita bahasan yang paling lapisan berikutnya yaitu impian dan sikap. Impian dan sikap kita, sikap yang positif tentu saja. Nah, apa itu impian? Impian ini sesuatu yang betul-betul harus harus terwujud dalam diri kita. Ini saya bicara impian dulu ya. Impian harus terwujud. Kemudian apa itu impian? Beda nggak sama mimpi? Kalau mimpi itu sesuatu selagi tidur. Kalau impian Anda tanamkan bukan selagi tidur. Tidur itu masuk alam bawah sadarnya saja. Impian adalah sesuatu yang sudah Anda canangkan. Kita ingat, ketika anak kita masih kecil. Nah, kalau gede sudah mau jadi apa? Oh, saya mau jadi dokter. Kalau gede mau jadi apa? Saya mau jadi pilot. Itu it's a dream ya, dream. Itu impian yang di dalam benak anak-anak waktu itu harus terwujud. Bapak Ibu waktu masa kecil pasti ingat. Sehingga ketika sudah dewasa, loh kok sekarang jadi networker? Iya sih, tadinya tuh saya pokoknya jadi pebisnis. Saya udah coba macam-macam dagang segala macam. Ujung-ujungnya networker. Ya, tapi ini adalah dream Anda waktu kecil. Sadar atau tidak sadar. Karena saya ingin jadi pebisnis. Seperti itu ya. Artinya impian ini nanti dalam bahasan lanjutannya saya coba apa ya paparkan bagaimana sih membuat impian.
Anda jangan takut mempunyai impian. Saya tinggi-tingginya. Karena impian itu gratis. Dan jangan lupa, hati-hati. Jangan sekali-kali kita dirampok impiannya. Maaf kata, ini hari gini baru 2 bulan di Ralesia, banyak ada beberapa kawan-kawan kita yang dirampok impiannya. Karena tadinya tidak yakin. Dia sudah hengkang kemana-mana. Apa itu? Jika Anda jika Anda seperti itu impiannya, kacau. Impian itu adalah sesuatu yang memang harus dicapai. Pencapaian besar di muka bumi ini dimulai dengan impian. Kemudian impian kita ini bagaimana di Ralesia? Modalnya kecil. Apa iya dengan modal kecil kita mampu meraih impian kita? Kalau mimpi mungkin bangun-bangun, oh iya mimpi. Tapi ini impian loh. Nah, nanti Anda tindak lanjuti dengan langkah-langkah berikutnya. Dengan formula berikutnya. Secara benar. Benar, terukur, terstruktur, terjadwal. Lakukan itu. Dan istiqomah. Istiqomah tidak mudah menyerah. Soal banyak yang menyerah gara-gara, wah belum apa-apa, saya prospek baru 10, 20, 30 orang, ditolak semua, saya merasa gagal. Sebenarnya, saya sempat katakan bahwa kegagalan itu adalah kunci untuk bangkit. Jadi kalau Anda jangan berhitung berapa kali Anda gagal, seberapa kali Anda gagal. Jangan dihitung. Tapi yang harus dicamkan adalah seberapa kuat Anda mampu bangkit dari kegagalan. Seberapa kuat Anda bisa bangkit dari penolakan demi penolakan menjadi sebuah closing yang indah, yang mudah. Dan ini tentu saja harus dilakukan terus-menerus. Jadi saya ulangi, ini harus benar-benar dicamkan mulai dari keyakinan tadi ya. Nanti saya akan ada ilustrasi. Ini mudah-mudahan yang mohon maaf ini yang apakah Pak Aan, apakah Pak Fadli ini yang tentang paparannya saya kurang tahu nih. Karena saya kirimkan ke Pak Fadli dan Pak Aan yang kebetulan berhalang. Tapi nggak tahu, saya terima kasih siapapun ini yang apa namanya yang sebagai yang men-share file ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, bicara impian, uh, kemudian sikap positif. Nah, sikap positif ini ada beberapa. Oh, saya cerita impian dulu nih. Ini kebetulan ini file saya, mumpung belum loncat ke impian ya, ke yang lain. Ini saya ingin kasih ilustrasi di dalam impian itu Anda harus membuat dream book atau poster dalam bentuk dream. Ini mohon maaf tanpa bermaksud apa-apa. Yang Anda lihat adalah sebuah poster dream book saya di tahun 2019, Pak. Bapak Ibu. Coba Anda lihat, pada saat itu padahal saya jadi trainer di sebuah basic training juga, dan saya memaparkan konsep impian, tapi saya memberi contoh. Biasanya saya tidak menulis langsung untuk impian saya, tapi saat itu saya membuat poster impian. Ada beberapa gambar disebar, kemudian saya ambil. Saya ambil ujuk-ujuk aja, saya ngambil gambar Ka'bah yang pertama. Itu impian yang pertama terdekat. Nah, impian visualisasi ini sudah benar-benar terukur, terjadwal, kemudian benar-benar real gitu. Jadi kalau misalnya ke Ka'bah, bulan kapan waktunya, timelinenya jelas ya. Kalau nanti uang, pengen berapa nilainya tahun ini, itu harus semuanya jelas. Kapan mampu diraihnya dan seterusnya. Kalau Anda mencanangkan mobilnya merek apa, warna apa, itu sudah tervisualisasikan dalam dream book ini. Ini dokumentasi kenang-kenangan saya ketika tahun 2019 di kapal lama memberi contoh sebuah dream book.
Saya ingin bagikan cerita ini betapa dahsyatnya. Masih kembali Pak, jangan dulu ke sini. Saya belum selesai ceritanya. Dream saya di yang pertama itu Bapak bisa lihat nomor satu, Ka'bah bulan Oktober 2019. Padahal saya membuat acara ini, next, silahkan Pak dibuka. Ini the power of dream. Tadi saya di bulan Juni kanan, di bulan Juni itu di kanan sekali, itu ulang tahun saya kebetulan Pak. Saat ada training itu saya jadi trainer dan saya berulang tahun. 2019 berapa tahun itu saya? Nggak tahu ya, mungkin 30 tahun ya, tahun 2019. Eh, Kemudian tadi Bapak bisa lihat dream titik awal saya yang saya tempel adalah gambar Ka'bah. Bapak bisa lihat saat saya berada di Mekah, alhamdulillah ini fotonya di Mekah di bulan Oktober 2019. Allahu Akbar, Maha Besar Allah. Padahal saat itu, kalau kita lihat, kalau saya rasakan saat itu, bonus belum mencapai, reward pun hanya tinggal 4 bulan lagi, apa tercapai apa enggak saya. Sampai-sampai upline saya maupun CEO saya bengong. Karena saya kan minta tanda tangan, approval, taksi untuk menandatangani diri. Tapi alhamdulillah, Allah maha segalanya. Dari mana? Ternyata dari hal yang tidak terduga. Ini sebuah contoh bahwa uh, hal target-target kita ini harus dikejar dengan diawali sebuah impian. Baik, mudah-mudahan ilustrasi ini menginspirasi Anda. Maaf kata Pak, saya dapat umroh dengan istri saya itu bonus. Reward bukan dari MLM, tapi dari hal yang lain. Ternyata Allah itu maha segalanya gitu. Dan setelah saya umroh barulah reward lainnya muncul dan seterusnya. Next, saya ingin bahas tentang sikap. Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan dan harus tentu saja sikap ini harus harus benar-benar positif. Kenapa kita harus bersikap positif? Karena ada satu rumus, ini rumus, ya, rumus dari menebar dan menuai. Namanya rumus tebar tuai. Apa itu? Bagaimana tebar tuai? Kita sebagai networker sesekali jangan pernah menyebarkan atau menebarkan sikap negatif sekecil apapun. Tebarlah sikap positif. Karena hukum tebar tuai, maaf kata, kalau kita menebarkan hal negatif, ini sudah pasti kita akan menuai negatif. Saya ulangi, Anda menebar hal negatif, pasti yang Anda tuai hal negatif. Tidak akan pernah positif. Sedangkan Anda menebar positif saja. Yang Anda tebarkan positif, sikap positif. Outputnya kita akan menuai bisa positif, bisa negatif. Karena banyak sekali langkah kita atau niat kita atau perilaku kita, akhlak kita, walaupun kita sudah akhlakul karimah, berbuat baik, ternyata bisa disalah tafsirkan orang. Sehingga mereka jadi benci, mereka jadi iri, dengki, dan seterusnya. Itu artinya kan menuai negatif. Dalam arti konteks hablum minanas. Tapi kalau satu hal yang tidak pernah akan berubah adalah menebar positif, berakhlak positif, ta'awun alal birri wa taqwa, bergotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan negatif. Wala ta'awan wala ismi wal udwan, bukan berta'awun dalam keburukan, bukan hal negatif. Jadi sikap positif ini sangat penting bagi seorang networker jika ingin sukses. Pertama, terhadap bisnis network marketingnya sendiri secara keseluruhan, terlebih terhadap Ralesia.
bisnis kita, andalan kita. Jangan sampai ada ke apa ya, kekurangan sedikit saja. Produk banyak komplainnya, banyak protesnya, daripada Anda berproses lebih banyak protes. Kalau bertanya sih boleh, tapi bukan protes yang akhirnya melemahkan. Bina sikap positif kita, bina positif kita terhadap perusahaan. Perusahaan kita sudah sedemikian rupa, CEO dan jajaran manajemen melayani kita, mengatur pabrik, mengatur produk, mengatur pembonusan. Maka ini nikmat apalagi yang akan kita dustakan ya. Dari rahasia sudah sedemikian. Dan yang penting, tidak ada makhluk yang sempurna. Begitu lahir langsung bisa jalan. Manusia aja lahir bayi tidak langsung bisa lari. Rahasia usianya baru 2 bulan. Jangan bermimpi Anda untuk berharap Anda bahwa ini semua sophisticated ya, sempurna. Tidak. Pasti ada kekurangan. Dan insya Allah manajemen akan memperbaiki. Ketika kita menebar sikap positif terhadap manajemen, insya Allah aura positif ini akan terpancar kepada siapapun yang Anda ajak bicara. Ya. Pertama, network marketing secara keseluruhan. Kemudian terhadap perusahaan kita. Network marketing keseluruhan lagi-lagi sama. Jangan menjatuhkan perusahaan orang lain. Kalau Anda misalnya pernah di A, lalu ke kita, jangan menjatuhkan yang perusahaan sebelumnya. Atau sebaliknya, gini hari, 2 bulan Anda sudah meninggalkan Ralesia, seorang leader positif itu tidak akan menjelekkan Ralesia. Dia positif aja. Karena dream saya ternyata tidak sesuai dengan Ralesia, monggo. Sehingga nanti selesai acara ini mangga, silakan. Anda pikirkan, tafakuri. Benar nggak saya sudah yakin? Benar nggak saya sudah positif terhadap bisnis MLM? Benar nggak saya sudah positif terhadap usaha? Kemudian yang tidak kalah penting sikap positif kepada downline. Ini unik. Di network ini unik. Sikap positif harus dilakukan oleh upline itu selalu positif. Kenapa? Contoh, Anda mengundang pertemuan RBP offline. Ya. Ketika kita upline telat, kira-kira para downline kita gimana? Pasti marah. Beda lagi kalau para downline yang telat kan kita nggak boleh marah. Nah ini sekali lagi, kalau kita yang salah upline atau ada kekurangan, pasti ngomongnya segudang itu para downline. Tapi kalau downline kita males, downline kita tidak mau bergerak, apa iya kita mau marah? Mustahil. Karena pantang seorang upline bersikap negatif terhadap downline-nya. Apalagi mendiskreditkan, apalagi merendahkan, memferiorkan, inferior ya. Itu mah orangnya kayak nggak usah. Lanjutnya terhadap upline. Nah, terhadap upline. Jika Anda punya upline Anda itu adalah orang yang menginformasikan bisnis reality kepada Anda. Jadi hormati, edifikasi upline Anda. Whatever yang terjadi. Sekali lagi, kita sebagai downline positif terhadap upline. Saat Anda menggerutu terhadap upline Anda karena kurang mendampingi, karena kurang support, karena kurang ngasih nyangoni, dan seterusnya. Lalu Anda ngomong, akhirnya negatif. Anda sudah tidak positif lagi. Dan siap-siap kehancuran bisnis Anda. Yang benar apa? Ya kita positif terus. Terlepas upline mau ngapain terserah. Saya upline sponsor langsung kita hubungi. Susah dihubungi. Yang di atasnya saya hubungi. Masih susah. Di atasnya lagi saya hubungi. Pasti nanti akan ada yang bisa kita hubungi upline. Kalau seluruh leader tidak ada yang bisa dihubungi, mudah-mudahan Anda bapak-bapak sudah punya nomor Pak Cahyadi, Pak CEO, bukan untuk ngomong setiap saat ke Pak Cahyadi, tidak. Kalau upline kita, sponsor kita ini menghilang semua atau alih-alih hijrah
ke perusahaan lain, maaf, ya mudah-mudahan upline saya sih nggak ada yang hijrah ya. Saat ini sih masih ya relatif baik-baik saja. Kalau ternyata susah dihubungi, masih ada satu lagi, Bapak CEO itu adalah upline paling tinggi di Ralesia. Kalau Anda ditanya, siapa upline tertinggi di Ralesia? Bapak Cahyadi. Itu CEO itu upline paling tinggi karena semua bermuara ke manajemen, ke perusahaan. Oke, kemudian ada sikap positif terhadap crossline. Minggu kemarin, contoh, saya di Subang mengadakan RBP offline. Ada tim dari Pak Makmur Bandung hadir. Saya layani, saya sikap positif kedua. Ilmu saya bagikan sama, walaupun dia bukan tim saya. Kemudian ada timnya Pak Dori dari Bogor. Maaf, Pak Dori Bogor, ada timnya di Pamanukan. Dia mau datang, waduh Pak, telat, bla 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 bla. Saya itu bel-belan sama saya. Biasa berbagi seperti ini. Karena apa? Saya ingin menebarkan sikap positif ini ke atas, ke bawah, ke samping. Seperti itu. Jadi terlebih, kenapa ke cross line? Karena ada konsep no cross line nih. Tidak ada ada konsep no cross line. Jangan bercerita ke cross line. Benar. Kalau keluhan atau apapun kejelekan, kekurangan tim kita, itu jangan cerita ke cross line. Jadi artinya no cross line itu. Tapi no cross lining di Ralesia adalah, ingat, di Safir 150 kiri poin, 150 kanan poin, Safir ya. Safir poin trip maksud saya. Anda sudah akan mendapatkan royalti. Royalti silvernya Safir. Oke ya. Dengan demikian crossline, ketika kita baik dengan crossline dan crossline kita mengomset banyak, di Ralesia tidak ada kerugian. Apanya yang rugi? Kalau perlu silakan crossline saya mengomset sebesar-besarnya. Kalau perlu silakan tempuh, dapat royalti, silver, gold, platinum dan seterusnya sampai positif. Kita harus ikut bangga positif. Kenapa? Ketika itu berjalan berarti Ralesianya hidup. Berarti brand image tentang Ralesia di masyarakat akan positif. Jangan dibuat negatif oleh ulah kita karena ketidaknyamanan kita. So kadang-kadang kita terjebak dengan zona nyaman kita. Maunya kita. Dengan manajemen juga maunya kita. Padahal kita harus tahu, kita ini penumpang loh. Pesawatnya adalah Ralesia. Ralesia punya marketing plan, punya aturan, punya jadwal. Kita aja naik pesawat, kalau udah beli tiket, tapi jadwalnya terlambat, pasti ditinggalkan itu. Ya kan? Jadi sejauh konsep yang disepakati, disodorkan manajemen sama kita, disepakati oleh poros lain kita, downline kita, yuk kita ikuti. Karena intinya adalah ini kapal kita yang akan membesarkan kita ya. Kemudian sikap positif terhadap masalah. Tentu saja ini bicara masalah. Jangankan di network. Di kehidupan kita ini tidak akan lepas dari masalah. Hari demi hari itu masalah. Selama hayat di kandung badan, pasti kita ini ada masalah. Tapi step by step, masalah demi masalah, kita kan cari solusi yang benar tuh. Bagaimana pemecahan masalahnya? Nah, padahal Pak, ya, Ibu, ketika kita memecahkan sebuah masalah dengan satu solusi, hakikatnya itu adalah Anda membuat masalah baru. Saya ulangi, ketika Anda membuat solusi terhadap satu masalah, sebetulnya Anda telah membuat masalah baru. Jadi, jangan pusingkan dengan masalah. Jangan berpikiran dengan masalah, positif saja. Sehingga kita mudah mencari solusinya. Kalau sudah mencari solusi, walaupun itu jadi masalah lagi, masalah baru dong. Contoh konkret, saya ngutang.
Ada ditagih-tagih bayar utang, saya pinjam lagi. Betul, hutang ini saya tutup, teratasi ini. Masalah baru apa? Ada lagi. Pengutang berikutnya pasti nagih dan seterusnya. Itu bicara utang. Nanti masalah di realit sih ya, akan mungkin muncul masalah di downline Anda yang malas, dibina juga tetap malas, dibina tetap malas terus. Anda jangan terjebak dengan orang-orang yang malas setelah kita bina. Kalau bahasa saya, bina dia malas, bina juga masih malas, dibina terus masih malas, maka syariah ujung-ujungnya binasakan saja. Kita udah capek ngebina, nggak mau saya nggak mau bangkit, ya sudah binasakan. Artinya diamkan saja. Cari orang-orang positif di tim Anda. Begitu maksudnya. Bukan kita bunuh dalam arti sebenarnya. Padahal itibarnya sebuah penyakit, diabetes misalnya, punya luka di kaki. Lihat, dokter pasti mengobati lukanya. Kita pakai obat-obat herbal, obat kimia untuk mengatur kadar gula darahnya. Dan seterusnya. Tapi luka tidak kunjung sembuh. Dengan segala macam dibersihkan, diberi demen dan seterusnya masih nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dokter apa? Amputasi saja, binasakan saja, penggal ibu jari kakinya, penggal telapak kaki dan seterusnya. Itu yang saya maksudnya. Bagaimana kita tetap positif menghadapi masalah. Kemudian, nah ini yang paling sering, sikap positif terhadap kegagalan. Dunia ini serasa kiamat kubro, kiamat besar. Andai kata kita kegagalan, saya langsung mengkerucut agar tidak melebar kegagalan di bisnis kita. Coba Anda periksa, kenapa Anda gagal? Mestinya kan begitu. Kalau Anda sudah menemukan kenapa Anda gagal di MLM yang lalu, kenapa gagal di MLM sebelumnya dan seterusnya. Oh ternyata saya nggak mau mempelajari. Oh ternyata saya ini terlalu angkuh. Oh ternyata saya hanya buang-buang duit tanpa terkontrol. Ternyata ini kumpulkan sama Anda. Sehingga memunculkan sikap positif Anda terhadap kegagalan yang Anda alami. Saya bilang tadi bahwa berapa kali pun kegagalan jangan dipermasalahkan, positif saja. Justru yang harus kita tempuh adalah seberapa kuat kita bangkit, kita move on. Maka kesempatan malam hari ini, melalui paparan malam hari ini, saya mengajak yuk move on, yuk move on. Move on di Ralesia. Bukan move on terus move run. Dia move sih cari duitnya, prospeknya, tapi lari ke MLM lain. Ini bukan sikap keyakinan. Makanya tadi dari awal tahapan-tahapannya disisir dulu sama Bapak Ibu semua. Jadi bagaimanapun sikap, attitude is everything. Attitude adalah kunci utama. Maksud attitude yang baik, positif, akhlakul karimah kalau dalam bahasa Pak Ustadz. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya uh, ada jurus berikutnya, jurus dasar, formula dasar berikutnya itu daftar nama. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Daftar nama itu Anda harus menyiapkan daftar nama. Paling tidak 100 daftar nama. Ini kebetulan saya tidak bisa mencontohkan ya, karena saya tidak pegang laptopnya. Artinya gini saja, bahwa daftar nama itu dari mulai teman, sahabat, saudara, dan seterusnya, dimanapun berada. Teman offline, teman lama, teman online, silakan. Maaf kata, dari daftar nama saya banyak saya mendapatkan dari online, yang tadinya tidak saya kenal. Makanya selain saya membina jaringan Subang, saya masih banyak tersebar di Aceh, di Medan, di Sulawesi Tengah, yang Morowali, uh, Bali dan seterusnya. Itu dari daftar nama awalnya. Oke ya. Dari daftar nama susun sampai 100 daftar nama uh, yang tentu jangan pilih-pilih. Tulis saja semua. Setelah ditulis baru dibikin scoring. Skor. Nih kebetulan di PowerPoint-nya nggak dimunculkan. Scoringnya ini begini, daftar nama A, B, C. Anda nulis 100 daftar nama. Anda kasih skor
dengan FAST, FAST. Skor untuk F, finansialnya seperti apa? Berapa banyak dia kekuatannya? A, ambisinya seperti apa daftar nama kita. Kemudian S, supel, kesupelannya seperti apa dia. Kemudian T, teachable-nya seperti apa. Jadi finansial, ambisi, supel, sama teachability, teachable-nya. Lalu scoringnya, cara scoringnya, ketika daftar nama Anda di atas Anda, finansialnya, oh di atas saya, kasih skor 3. Ambisinya hebat, jauh lebih hebat dari saya, kasih skor 3. Supelnya juga pergaulannya bagus, kasih 3. Ternyata teachable, dia jago ngomong, jago, dia pendidik, gampang mentransfer, berarti 3 juga. Jadi itu yang jadi prioritas, 3, 3, 3, 3, misalnya jadi 14. Nah, tapi bisa aja, finansialnya tinggi, kemudian ambisinya sama dengan kita. Nah, kalau yang sama dengan kita, itu kasih skornya 2. Saya ulangi, kalau skornya di atas kita kasih 3, kalau sama dengan kita dikasih skor 2, kalau di bawah kita kasih skor 1. 3, 2, 1. Anda yang mampu memperkirakan. Scoring ini jumlahkan FAST-nya, angka scoringnya, nanti akan muncul berapa jumlahnya. Kalau 4, 4, 4, 4, 12. Maka cari yang 12, 11, 10, itu dijadikan prioritas prospek Anda. Kalau Anda tidak membuat daftar nama, misalnya Anda serasa baru sponsori 10, serasa satu desa sudah menolak. Padahal Anda baru memprospek ngomong ke 10 orang. Rasanya udah sedesa loh, sekecamatan udah menolak. Akhirnya negatif. Wah, Ralesia ini sulit banget. Sulit dan tidak sulitnya sebetulnya ada di diri kita. Terkadang orang mengatakan sulit padahal dia malas. Presentasinya jarang dan seterusnya. Baik, itu dapat nama sekilas saja, saya tidak memberikan contoh. Mungkin di kesempatan lainnya nanti lebih interaktif lagi ya. Atau mungkin kalau uh, di basic training offline ini akan lebih terarah. Selanjutnya dari daftar nama tadi kita buat janji. Sekarang ini ada digital ya, WA, ya, telepon langsung dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara membuat janji? Appointment, make an appointment. Cara membuat janji. Kita harus profesional aja sebagai pebisnis Ralesia. Bikin penasaran. Kalau dia nanyakan, ini janjian mau ketemu ngapain sih? MLM ya? Ya pokoknya saya kangen pengen ketemu tapi ada sesuatu gitu aja. Bicaranya singkat, padat, dan dipahami. Kecuali teman-teman Anda yang memang pemain multi level. Kalau prospek Anda daftar namanya itu pemain multi level, baru ngomong aja gini, halo, apalagi nih? Mau bawa apa lagi sekarang? Pasti gitu nanya ya. Kalau itu sih boleh aja. Ringkas, tak, 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 atau KWA, atau kirim flyer produk dan seterusnya. Kemudian, ini dari membuat janji ini intinya untuk mengundang. Mengundang dalam arti kata mengundang di sini adalah mengundang ke Zoom untuk online atau mengundang ke pertemuan-pertemuan rutin, mengundang untuk ikut training. Ya maaf, Kebumen sudah mengadakan pertemuan rutin weekly. Ya. Subang juga mengadakan pertemuan weekly, rutin mingguan. Terlepas ada berapapun yang hadir, orang-orang baru di tempat pertemuan itu akan hadir. Nah, Anda bagaimana caranya mampu mengundang, fokus mengundang agar yang Anda undang itu bisa datang. Agar daftar nama yang sudah Anda tulis tadi itu datang ke pertemuan. Atau kalau pinnya untuk one on one, pertemuan langsung ke rumahnya, itu juga pastikan kita datang tepat waktu. Kalau dia yang mengundang ternyata dia karena teman kita mau datang, monggo. Mau dikeroyokan sama upline juga mangga. Tapi atur kalau nanti didampingi upline, jangan sampai saling gontok-gontokan. Saling edifikasi aja ya. Kemudian, nah ini tadi yang terpenting dengan ringkas singkat, jangan
presentasi di telepon. Telepon dalam arti kata telepon-teleponan. Kecuali, saya sih ada pengecualian ya kalau di zaman digital. Zaman digital ini ketemu nih repot, coba ceritain aja. Ya kalau dipaksa-paksa, kalau saya gini, oh ya saya harus cerita kira-kira kalau bagus Anda mau join nggak? Saya gitu. Saya ceritakan sekilas, berikutnya coba Anda ikut Zoom. Kalau enggak, saya kirim file Zoom meeting sebelumnya. Zoom meeting RBP. Itu salah satu cara ya. Karena sekarang ini banyak pilihan cara. Kemudian uh, tentukan dua waktu dalam arti kata kalau misalnya kan gini, kalau dia ada penolakan terutama. Wah ini sibuk. Nah kita jangan diatur sama mereka. Kita mengundang orang, jangan diatur. Waduh saya nggak bisa. Ini. Polanya adalah hari Rabu kita ketemu, siap ya bro, sis. Wah saya kebetulan Rabu ada acara. Kalau Rabu ada acara pasti Kamis bisa ya. Pokoknya nggak jadi hari Kamis ya jam sekian. Jadi itu di poin. Bukan mereka yang menggiring kita yang mau ngeprospek, tapi kita yang mengarahkan mereka. Jadi ada waktu yang spelling waktu, tapi ya jangan tergesa-gesa juga, tergantung orang yang kesepakatan tadi. Tapi Anda jangan mengulur-ngulur. Oh iya, hari ini nggak bisa, besok nggak bisa, lusa nggak bisa. Ternyata seperti itu. Saya keceletot pakai bahasa Sunda, maaf ya. Maklum saya habis sering prospek di Subang, jadi nyampur bahasa Sunda, mohon maaf. Baik itu ya. Ah, tentu saja mengundang ini Anda jangan belok. Anda sudah bikin daftar nama toh, maka Anda yang Anda undang adalah yang ada di daftar nama. Kemudian maju ke presentasi dan follow up. Presentasi follow up. Presentasi ini harus dikuasai. Menguasai presentasi kuncinya adalah menguasai marketing plan dulu. Jangan harap Anda bisa presentasi kalau marketing plan tidak dikuasai. Nah, jadi kalau tadi ngomong kaitan dengan yang gagal, jangan-jangan banyak gagal, banyak ditolak karena presentasi Anda tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena Anda tidak menguasainya. Ketika ditanya, ini kalau bonus pasangan, seperti apa nih konsep bonus pasangannya? Sebentar ya, saya tanyakan upline dulu ya. Waduh, upline sayanya belum, lagi sibuk, nggak bisa. Nantilah saya jelaskan berikutnya. Wah, udah wassalam itu. Pasti ditolak itu. Tidak meyakinkan. Jadi presentasi ini ada kriteria, ada beberapa ya one on one. Nah, jadi satu lawan satu langsung direct, kemudian sharing, meeting itu bisa dalam bentuk sharing-sharing, meeting seperti yang dilaksanakan di Subang itu kategorinya meeting. Maaf, kategorinya yang ketiga RBP offline. RBP offline yang weekly di Subang ini besok ada pertemuan minggu kedua ya sama RBP ini weekly. Jadi ini di RBP di one on one, di home sharing, di RBP dan Grand RBP yang lebih luas di hotel itu utamanya adalah menjelaskan company profile, produk dan software dan sistem marketing plan serta support system. Tentu dengan ringkas saja, tidak usah detail. Karena yang detail adanya adalah nanti di home sharing. Home sharing atau di basic training. Nanti saya mengakhiri pernyataan ini, saya buka sedikit tip dan trik bagaimana di Relexia, terutama how to start, bagaimana cara menjalankan langkah-langkah awal ya. Setelah dipresentasikan tentu follow up. Follow up ini tidak boleh lebih dari 48 jam. 48 jam. 2 kali 24 jam harus di follow up. Kalau lebih dari 24 jam, dari 48 jam, insya Allah Anda akan kehilangan momentum. Insya Allah kadang-kadang prospek kita sudah dirampok orang. Kadang-kadang prospek kita yang tadinya istrinya setuju, istrinya ada kebutuhan lain dan seterusnya. Karena waktu 2 kali 24 jam itu maksimumnya. Jangan lebih dari itu untuk memfollow up. Kemudian
Memfollow up, kalau menolak di follow up, dilakukan terus-menerus. Maaf kata, saya saat ini ada yang karena dia memang incaran saya, kriterianya itu di atas tiga, semua di atas. Sampai saat ini belum closing. Tapi saya terus say hello, terus follow up. Karena ada bahasa dia, ya nanti saya masih sibuk, tapi saya tertarik. Udah, itu clue. Bahasa tertarik, itu kata kunci ya. Anda jangan berhenti memfollow up. Ya. Seperti itu. Kemudian Anda tentu saja follow up, memfollow up, mengundang ke pertemuan-pertemuan seperti weekly meeting tadi ya, RBP weekly, RBP, Grand RBP. Dan yang paling rutin adalah Zoom. Minimalnya Zoom karena di Zoom meeting RBP itu dibahas umum tapi pasti menyisakan pertanyaan. Banyak menyisakan pertanyaan dan saat Anda follow up itulah Anda menjawab keraguan orang sehingga terus makin diyakinkan. Uh, Tentu dalam follow up juga kalau ada punya testimoni ya sodorkan testimoni yang ada. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada formula yang keempat. Ini penuh dengan produk ya, artinya 100% user produk yang ini basic banget ini ya. Yang terakhir next setelah kita follow up closing. Kalau tidak closing terus menerus, maka fondasi yang keempat adalah Anda harus menjadi pengguna produk sejati 100%. Di rumah Anda di kamar mandi harus ada sabun ya. Di tempat berdandan harus ada parfum. Di P3K harus ada spirulina, soothing gel. Kemudian ada Neo Health spirulina dan seterusnya. Di tempat rias ada juga nanti serum, day cream, night cream. Nanti di dapur buat masak sebentar lagi siapkan mie. Wah, ini bagus buat puasa. Karena ada kabar bagus, mie instan ini akan benar-benar di launching dalam waktu dekat ya. Kita tunggu informasinya dari manajemen. Mie instan Ralesia, mie instan kolagen. Udah kenyang, sehat, kinclong, glowing. Itu nanti khas mie Ralesia. Jadilah pengguna 100%, pengguna fanatik dari produk-produk Ralesia. Bayangkan, jika member Anda sudah ada 100.000 di bawah Anda, atau jangan banyak-banyak, 10.000 aja member Anda. Tapi menggunakan produk. Dan itu omset. Omset itu baik untuk upgrade RO, kemudian upgradekan RO dan lainnya, dan seterusnya. Atau nanti kalau udah ada konsep RO bulanan mungkin konsep dan seterusnya. Intinya yang jelas penggunaan berulang-ulang fanatik 100% itu adalah repeat order yang berulang dan artinya perusahaan omsetnya terus meningkat, artinya Anda yang sudah dapat pensiun juga gede pensiunnya. Kalau 10.000 tadi, 10.000 tadi, downline Anda saja mengkonsumsi kopi sebulan satu, artinya apa? Itu pin sapir satu bulan terjual 10.000. Berarti di jajaran Anda yang mendapatkan royalti sapir, baik itu silver, gold, platinum, Anda akan mendapatkan manfaatnya ketika semua dikonsumsi oleh diri Anda, tim Anda, crossline Anda. Makanya ini berkaitan. Bersikap baik terhadap crossline, sama, tebarkan 100%. Yuk bro, sis, kita gunakan produk ini, bla 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 bla. Karena ini perusahaan kita, kebanggaan kita, dan seterusnya. Kemudian terakhirnya sekali plugin system. Plugin system, masukkan ke sistem kita ya, artinya alat-alat bantu yang melekat erat dengan sistem kita akan didukung. RB akan membuat diantaranya alat bantu seperti ya Zoom meeting ini, kemudian plugin juga terhadap pertemuan-pertemuan seperti yang saya katakan tadi. Karena apa? Tolong camkan,
Bisnis MLM, Ralecia, suksesnya adalah dari pertemuan ke pertemuan. Lalu pertemuan mana yang paling penting? Yang sangat penting. Pertemuan mana? Pertemuan yang tidak Anda ikuti. Itu adalah pertemuan yang paling penting. Sehingga camkan pada diri sendiri. Wah, saya tidak mau kehilangan pertemuan penting. Jadi setiap mau datang ke pertemuan itu penting. Kalau sikap, perilaku, tabiat kita sudah seperti itu, networker yang profesional. Kemudian Anda aktif di grup WA, uh, di grup Facebook mungkin, grup Telegram dan seterusnya ya. Juga aktif datang ke sharing-sharing dan lain Anda. Itu salah satu trip dasar, memang lebih teoritis dan motivasi banget ini. Nanti saya akan terakhir sebelum saya menutup pertemuan malam hari ini, saya ingin berbagi sebuah tip, mengulas, memulai ketika kita sudah katakanlah sudah mensponsori ya, sudah dapat prospek kita lalu join. Nah, saya ingin berbagi, maaf kalau saat ini saya belum bikin orot-orotannya, ke depan mungkin saya sertakan. Banyak cara untuk mencapai, kalau kita sudah paham marketing plan. Sekali lagi, pahami marketing plan. Karakter kita. Itu marketing plan Ralesia. Yuk kita akrabi. Karakternya pengen kemana sih ini? Jangan pernah dibanding-banding kayak ya. Dengan yang lain. Jangan pernah. Fokus aja ke konsep kita. Ngapain juga Anda membandingkan dengan yang lain? Karena sebetulnya marketing plan itu sama, nggak akan lebih dari 60% payout-nya. Perusahaan MLM apapun. Dan marketing yang paling baik adalah marketing plan yang Anda jalankan. Yang dijalankan maksudnya. Bukan marketing plan asal dibaca, lupa sudah. Nah, saya ingin ngasih tip, maksudnya gini. Ini barangkali kemarin di RBP saya sempat sekilas. Banyak cara. Kita tahu bahwa Ralesia adalah bisnis murah, tidak murahan, bisnis apa namanya, bisnis receh, hasilnya tidak recehan. Kita sepakat ya. Oke, kemudian ada ide. Bagaimana kalau saya mau fast track nih? Kita mau closing ruby, ruby, ruby. Itu bagi kelompok tertentu, ya boleh, emang enggak? Silakan, sah-sah saja. Tapi yang paling mendasar adalah Anda pahami marketing plan bahwa Ralesia konsep berjenjang. Ini camkan. Ralesia konsep berjenjang. Di mana semua hanya cukup dengan 100.000 rupiah. Atau paling besar 300.000 rupiah. Kenapa saya mengatakan paling besar? 300.000 atau 336? Ini saya ingin camkan kepada Bapak Ibu semua ya. Member baru, betul sabun 100.000, sunscreen 100.000. Tapi kalau bisa di closing dengan kopi, karena bapak-bapak ketika ditawari sunscreen, diketawain, jangan-jangan ketawa walaupun punya istri ya. Ditawari sabun kan, jangan-jangan nggak peduli. Tapi ketika ditawarin kopi, wah Pak, karena begini, kopi itu, jangankan orang kita yang pintar ngomong, orang gagu aja bisa nawarin kopi itu. Uh, Itu orang gagu pasti bahasanya begitu dan laris. Bisa seperti itu. Artinya betapa dasarnya produk kita. Sudah banyak testimoninya. Kenapa saya ngomong kopi? Atau New Health Spirulina yang harganya 336. Dua produk ini bertitel dia sebagai pin sapir. Saya ulangi. Dari rangkaian produk yang ada di Ralesia, dua produk kopi dan Neo Health Spirulina itu adalah pin sapir. Anda beli kopi diberinya pin sapir di kelompok sapir. Anda beli Neo Health Spirulina itu juga pin sapir. Maksud saya, Anda join basic biasa.
Tapi ketika Anda cross apa namanya, ketika Anda prospek orang, kalau bapak-bapak coba arahkan kopi atau ke spirulina. Kenapa Pak? Karena ketika member baru didaftarkan dengan PIN Sapir, maka katakan ini Bapak, di kiri si A, didaftarkannya pakai kopi dengan 300.000 PIN Sapir kan? Boleh nggak? Si orang tersebut jadi Sapir? Belum. Belum. Yang Anda ikut belum jadi Sapir. Masih basic. Tapi ketika diinputkan dengan PIN Sapir, maka otomatis saat itu keluar poin trip. Paham ya? Yang tahu marketing plan-nya, di Sapir itu akan dihitung poin trip. Poin trip sampai 150 kiri, 150 kanan, itu adalah target awal kita pensiun loh. Nah, jadi coba daftarkan, diupayakan. Tapi kalau mau sabun basic ya monggo, nggak apa-apa. Cuman caranya lagi, tip lagi nih, tip and trick ya. Kalau cuma sabun, tapi Bu, bagusnya jangan satu, tiga. Nah, ini kan ibu buat sabun, buat ibu dan keluarga. Nanti bapaknya aja. Nanti ibu juga mungkin ada kenalan bapak-bapak. Nah, ini bapaknya membelinya kopi. Ini kopi. Maka dianya basic, dia dapat dua di bawahnya itu kopi. Dan ketika mendapatkan dua, satu di kiri, satu di kanan, pin sapir, karena menjual kopi atau neohead spirulina, maka Anda saat itu keesokan harinya dapat 1 poin trip di kiri, 1 poin trip di kanan. Walaupun Anda belum sapir. Kenapa saya tidak menyarankan Anda segera upgrade ke sapir? Ini salah satu jawaban bagi Anda yang mempermasalahkan bonus sapir pasangannya turun. Enak di basic. Basic 15%, walaupun 100.000 kan gitu. Tapi kalau yang di sapir 600.000, tapi 8%. Bagi Anda yang masih terpaut dengan mindset seperti itu, alangkah baiknya Anda mendaftarkan member baru dengan PIN sapir. Nanti ketika si member yang sudah dengan PIN sapir tapi masih basic, untuk menjadi sapirnya, upgrade ke sapir, dia tinggal belanja 100.000. Begitulah sistem Ralesia membaca Anda. Anda bisa bayangkan, kalau ini terduplikasikan, 300.000 nggak besar. Hampir sejajar dengan MLM lain. Dan relatif terjangkau. Silakan Anda sosialisasikan, duplikasikan 300.000. Maka ketika Anda menduplikasikan kepada 300 orang jaringan Anda, di kiri 150, kanan 150, Anda sudah pensiun kok. Anda pensiun langsung. Kenapa saya ngomong pensiun? Ya 150 kiri, 150 kanan adalah royalti. Royalti awal di Ralesia adalah posisi silver di sapir. Anda pasti memahami ya. Posisi silver di sapir. Di mana ada 150 sapir, 150 pin sapir kiri kanannya. Anda mendapat 1,5 juta. Seperti hari ini saya dapat informasi apa saya yang hebat dari Solo. Ibu Rahayu selamat, Bu Ayu. Bu Rahayu selamat hari ini tembus di pensiun pertama ya, di sapirnya silver. Silvernya sapir. Nah, dengan pola seperti itu, Anda mengclosing, mendaftarkan sapir, tapi basic, dengan pin sapir, sekali lagi dapat pin. Bonusnya juga gede, karena akumulasinya 300.000. Pengalinya 15%. Jadi sehingga Anda mungkin hanya beberapa kopi saja udah tembus 100.000 per hari. Kalau sudah setiap hari 100.000 sehari ya segera adalah Anda pribadi upgrade ke sapir dengan cara belanja 100.000. Kalau Anda sudah daftar dengan PIN sapir tadi. Atau kalau downline Anda sudah daftar dengan PIN sapir, maka nanti upgrade menjadi sapir benerannya itu hanya 100.000. Ini saya mengatakan pola seperti ini, cara seperti ini. Silakan Anda ikuti, akan terasa bahwa bonusnya ini keren banget. Kalau di mata saya ini keren, elok sekali.
Ini namanya basic rasa sapir. Wah, basic rasa sapir. Silakan Anda coba. Kalau ada yang kebetulan prospeknya Ruby, ya monggo. Ruby-nya tidak pakai basic dulu. Jadi yang 3 jutanya aja daftarkan, maka Anda dapat 10 poin. Sistem membacanya seperti itu ya. Kalau menggunakan pin Ruby, maka pin tripnya akan keluar 10 kalau yang Ruby. Kalau yang Sapir, keluar pin tripnya 1. Saya hubungkan lagi dengan Dream, pembicaraan saya di awal. Dalam pembahasan awal malam ini kita harus punya Dream. Sebetulnya lanjutan dari Dream, Anda tentukan target. Mustahil Anda tidak menentukan target. Target ini berjenjang. Fokus pada target seperti sinar laser. Dia kecil tapi fokus, maka besi yang hebat pun jebol. Ketika Anda fokus menggarap ini dan punya target, pasti jebol. Pasti nyampe. Nah, tentukan target terkecil minimum. Target awal, target 1, target 2. Seperti Dreambook tadi saya perlihatkan pertama. Terdekatnya saya 4 bulan ke depan umroh. Kemudian 6 bulan berikutnya saya pengen duitnya sekian bonusnya. Berikutnya lagi dapat mobil dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saya pengen ulangi bahwa target terendah dan ini tidak ada di MLM lain adalah segera Anda kejar 150 kiri pin sapir atau pin trip, poin trip, 150 kanan poin trip. Dari mana poin trip? Kalau Anda daftarkan sapir 1 poin trip. Kalau Anda daftarkan Ruby 10 poin trip. Kalau itu didaftarkan untuk member baru, dia tetap basic rasa basic rasa Ruby. Selamat mencoba dan insya Allah Anda akan ada percepatan. Sekali lagi ada kalau tidak salah sudah 3 orang yang sudah ditembus di silver sapir di Ralesia ini. Bapak Ibu, mungkin ke depan kalau pembahasan lagi saya akan membahas dengan tampilan visual yang lebih menarik. Terima kasih atas kesempatan saat ini. Kita berpisah dulu untuk basic training malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali.